Baik, puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan memulai pendalaman Alkitab online pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini kembali kami dapat belajar, mendalami kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini terus tinggal tetap dan hidup di dalam kami. Kami siap Tuhan untuk belajar, dan kami percaya Tuhan, biar apa yang kami belajar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulainya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Baik, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Bersyukur bisa berjumpa lagi dalam waktu yang indah. Itu adalah kesekian kali kita ada pendalaman Alkitab, dan bersyukur terus kita belajar sama-sama ya. Dan saya berharap kita bukan hanya belajar secara teori, tapi kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang terlebih pentingnya. Baik, karena kita mendekati dengan hari Pentakosta, ya, juga besok kenaikan Tuhan Yesus, itu juga menjadi hal yang penting ya. Tapi itu mari kita akan belajar tentang lambang dan tipologi Roh Kudus ya. Materi yang saya sampaikan itu bersumber dari Sekolah Orientasi Melayani Gereja Bethlehem Indonesia ya. Jadi tentang Roh Kudus, tentang Holy Spirit. Target pertemuan malam hari ini supaya Anda mengerti tentang pengajaran tentang lambang dan tipologi Roh Kudus. Mari persiapkan buku catatan, mata, telinga, dan hati kita untuk mendengar pengajaran pada malam hari ini. Baik, kita langsung masuk saja. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kita mengetahui bahwa kita mengenal, kita menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus adalah pribadi Allah. Ya, kita percaya bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan Bapa lebih tinggi dari Yesus, Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus, tidak, tetapi ketiga-tiganya itu sejajar, ketiga-tiganya itu setara, ya, dalam satu hakikat, dalam eh, satu satu kuasa ya, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus juga bertugas untuk menuntun, mengajar, menghibur, dan memberikan kita pengertian akan firman Tuhan. Terlebih mendekati akhir zaman, ini adalah akhir dari akhir zaman, maka kita butuh revelasi, kita butuh hikmat, kita butuh pewahyuan daripada Roh Kudus. Satu firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus Kristus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan kepadamu. Yesus mengatakan firman ini kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar Alkitab, Injil ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, Yohanes ini yang melengkapi Injil. Kenapa? Karena dia posisi penulis yang paling terakhir. Termasuk dia juga dapat kesempatan, dapat pewahyuan untuk penglihatan untuk menulis kitab Wahyu. Jadi kalau saudara lihat, apa yang ada di Matius, apa yang ada di Markus, apa yang ada di Lukas itu ada di Yohanes. Tapi apa yang ada di Yohanes belum tentu ada di Matius, Markus, Lukas. Karena Yohanes ini melengkapi, ya, dan dia mencatat semua kejadian-kejadian. Sebab ada satu ayat yang saya suka sekali ya, bahwa apa yang Yesus lakukan ada banyak dan semuanya tidak tercatat. Kalau tidak tercatat, kalau dicatat semua, maka Alkitab nggak cukup. Itu ada di Yohanes 21 ya. Bagaimana Yohanes mencatat bahwa sejatinya banyak hal yang Yesus lakukan dan banyak hal yang Yesus kerjakan, tetapi ada yang tidak dicatat, tetapi bukan berarti itu tidak dilakukannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur ya, Alkitab itu adalah kitab suci yang valid secara sejarah, yang sahih gitu ya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Memang yang kita punya adalah terjemahan, karena memang kita butuh mengerti dalam bahasa Indonesia, tetapi teks aslinya itu berasal daripada pewahyuan Roh Kudus. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dan Aramaik, perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Jadi kita bersyukur
semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan Alkitab kita sahih ya. Puji Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi. Nah, ada lambang dan tipologi ya, supaya kita mengerti bahwa Roh Kudus memiliki lambang atau simbol ya. Yang pertama yaitu burung merpati. Saudara, kalau Bapak Ibu saudara sudah menikah, dulu waktu nikah kan ada ngelepas burung merpati ya, atau udara itu ya. Nah, atau ya kurang lebih jenis burung itu ya. Nah, kenapa kok burung merpati? Kita bisa lihat referensinya di beberapa ayat yang dicatat di situ. Dan mengapa? Jawabannya adalah karena satu, merpati melambangkan cinta dan kasih, ya. Jadi melambangkan tentang keharmonisan, melambangkan tentang kasih sayang. Yang kedua, tulus, ya. Tidak ada rancangan jahat. Lemah lembut. Nah, lemah lembut ini bukan yang cucok meong, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi lemah lembut ini mau dibentuk ya. Kalau cucok meong itu lemah gemulai, ya. Sedangkan lemah lembut itu adalah mau dibentuk, mau diajar, mau dibimbing, mau dibina. Lalu damai sejahtera, ya. Burung merpati membawa damai sejahtera. Tidak pernah kelihatan burung merpati itu berkelahi ya, eker-ekeran gitu ya. Kalau burung-burung lain kan eker-ekeran, burung gagak, eker-ekeran, burung beo, saut-sautan gitu ya. Dan burung-burung yang lain, bahkan ada pertarungan burung gitu ya. Sedangkan kalau kalau burung merpati damai sejahtera, ya. Apalagi suci, ya. Apalagi kejujuran. Nah, jadi burung merpati ini melambangkan hal-hal demikian. Dan kalau kita melihat di Alkitab ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, maka ada burung merpati lambang dari Roh Kudus yang hadir ya. Nah, dan Bapa dalam suara. Jadi pertemuan Allah Tritunggal pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apalagi lambangnya? Air. Wow. Yesaya 44 ayat 3, Yohanes 4 ayat 14, Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, dan Yeskiel 36 sampai 25 sampai 27. Mengapa air? Yang pertama, sumber kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar sejarah, kita melihat peradaban dunia, itu selalu bermuara, dimulai dekat dengan air. Kita tahu ada bangsa Mesopotamia, ada Sumeria, ya, lalu ada bangsa-bangsa yang banyak sampai hari ini. Semuanya selalu dekat dengan air, karena air itu sumber kehidupan. Dan saudara, itu kalau kita bisa melihat, kalau kita belajar namanya arkeologi, itu mereka bisa tahu daratan yang dulunya air atau daratan yang pernah kena air itu bisa diketahui, yaitu ada ilmunya ya. Mereka yang punya ilmu karena mereka ilmuwan, ahli. Bahkan saudara ada satu fakta menarik di negara kita, yaitu kalau saudara tahu Demak ya, daerah Demak, daerah Jepara, itu dulu adalah laut katanya. Kenapa? Karena ditemukan ada kerang di pasirnya dan sekarang sedang banjir. Saya nggak tahu apakah sudah surut, tapi banjirnya itu seperti laut begitu. Nah, itu ada namanya ada Selat Muria namanya. Nah, jadi air itu melambangkan sumber kehidupan, ya. Terus kalau misalnya rumah-rumah yang pernah banjir itu ketahuan, ada bekas airnya itu kelihatan. Mobil yang pernah maksa masuk ke air atau kebanjiran itu juga ketahuan. Jadi air itu sumber kehidupan. Lalu apa lagi? Memuaskan dahaga. Kalau kita haus, kita minum, kita dipuaskan. Dan 70% tubuh kita adalah cairan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak bisa lepas daripada air. Nah, sebab itu selagi kita bisa menjaga kesehatan, banyaklah minum air, Bapak Ibu Saudara. Karena kalau sudah kena ginjal, harusnya ginjal itu kan sehatnya karena minum air. Tapi kalau sudah kena ginjal, harus kurangi air. Dan sedangkan supaya sehat minum air, tapi ini nggak boleh air, ya sudah pasti akhirnya ya itu tadi, saudara, terjadi namanya gagal ginjal. Nah, selagi ginjal kita sehat, kita banyaklah minum air putih, air mineral atau air ya ada air alkalin, ya ada
juga sekarang banyak macam-macam air ya. Ada air yang pH-nya berapa sekian ya. Ada air oksigen, bahkan ada air demineral yang enggak mineral ya. Ya itu terserah ya. Yang penting minum air. Nah, kita lanjut lagi, menyegarkan jiwa. Saudara, ada satu penelitian, kemarin saya lihat di internet artikel jurnal, kalau kita sedang stres atau kita sedang mengalami satu tekanan, apa yang kita lakukan? Coba bilas muka dengan air. Ke wastafel, siram dengan air. Nanti kayak segar rasanya. Atau kalau saudara seorang yang menyetir seperti saya kemana-mana pelayanan saya nyetir sendiri, itu kalau saya ngantuk, saya akan ke rest area dan saya akan siram dengan baik itu air mineral atau bisa air yang di wastafel. Segar rasanya. Nah, itu juga adalah lambang tipologi daripada Roh Kudus, menyegarkan jiwa kita. Ya, luar biasa. Lalu mata air, ya. Jadi bicara ya itu tadi sumber hulu ke hilir, mata air, ya, luar biasa. Dan bicara apa lagi? Air itu selalu mengalir, nggak pernah berhenti. Pernah saudara lihat air yang berhenti mengalir? Nggak pernah, pasti mengalir, mengalir dan mengalir ya. Seperti itulah Roh Kudus mengalir dalam hidup kita. Haleluya. Lanjutnya, api. Saudara bisa lihat, bisa catat ayat-ayat referensinya. Mengapa api? Ya, api Roh Kudus membakar, ya, lidah-lidah api, memberikan terang, ya, memurnikan seperti emas harus dibakar supaya murni. Bakar, murni, murni, murni. Penyucian, ya, dibakar supaya suci, kudus, dan energi, kekuatan. Jadi api ini melambangkan kekuatan, energi, terang. Saudara, manusia itu hidup dari 4 faktor. Ya, yang pertama, manusia hidup dari air. Ya, yang kedua, manusia hidup dari makanan. Yang ketiga, manusia hidup dari udara, ya, atau angin, ya, atau oksigen. Yang keempat, manusia hidup dari cahaya atau terang. Ya, sekarang 4 ini semua dijawab oleh Yesus. Yang pertama, Yesus adalah air kehidupan. Yang kedua, Yesus adalah roti kehidupan. Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem artinya Beit Lehem, rumah roti. Dan Yesus adalah roti kehidupan. Barang siapa makan tidak akan lapar. Barang siapa haus tidak akan haus lagi. Yang ketiga, siapakah Yesus? Dia adalah nafas orang percaya. Dia hidup bagi orang percaya. Yang keempat, terang, cahaya. Yesus adalah terang dunia. Jadi Yesus itu menjawab semua kebutuhan. Yesus menjawab semua yang kita perlukan. Ya, haleluya. Lanjut lagi. Tadi sudah 3 ya, sekarang 4, ada 7 ya. Angin. Ya, saudara bisa lihat referensi ayat Alkitabnya. Mengapa angin? Karena ada kata dalam bahasa Yunani pneuma, ya. Kalau kita belajar teologi Roh Kudus itu namanya pneumatologi, ya. Karena artinya pneuma adalah nafas. Saudara, dalam kitab Kejadian dicatat bahwa manusia dihembuskan nafas. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Jadi saya tidak suka kalau manusia dibilang evolusi dari sebuah binatang. Tidak. Manusia dari awalnya diciptakan Tuhan dengan nafas Allah, dengan roh Allah. Ketika kita mati, ya tubuh kita tinggal di dunia, debu menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Namun jiwa dan roh kita akan ke surga bagi yang percaya kepada Yesus. Kesejukan, saudara, rasanya kalau ada angin itu segar, sejuk, tentram, hati damai, sepoi-sepoi, ya. Udara segar, kalau ada ventilasi, udara segar. Nah, jadi itu angin, ya. Selanjutnya, ini paling penting, materai, ya. Setelah pernah dengar kata kita dimeteraikan, kita dicap, ya, kita bisa melihat ayat referensi Alkitab. Mengapa materai? Karena materai bicara jaminan, legalitas, dipastikan, dilindungi, perjanjian, peneguhan. Jadi kita dimeteraikan di dalam nama Yesus oleh Roh Kudus. Ya, kita bersyukur saudara.
Kita jadi pengikut Kristus. Berarti kita dicap ada materai. Dan iblis tidak bisa mendakwa kita. Iblis tidak bisa lagi belenggu kita. Karena kita miliknya Tuhan Yesus. Saudara pernah baca firman di 1 Timotius 6, 1 Korintus 6 berkata apa? Tubuhmu adalah bait Allah, dan Roh Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20. Nah, Roh Kudus memeteraikan kita. Saudara, kalau ada kertas, ini hanya ceritanya ini kertas ya. Ada materai di tanda tangan. Itu kertas langsung ada kekuatan, ada kuasa hukumnya. Biasanya dipakai untuk apa? Surat pernyataan. Nah, biasanya orang geger atau tengkar masalah apa? Uang, duit ya, duit. Maka dengan surat pernyataan akan dicatat, kalau saya tidak mengembalikan, kalau saya bla 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 bla, kalau bla bli bli bla bli bli, ketika ada materai 10.000 ditanda tangan, kertas itu langsung berkuasa, langsung ada legalitas hukumnya. Nah sama, ketika kita percaya Yesus, ketika Roh Kudus memeteraikan kita, cep, kita ini sudah perjanjian, peneguhan miliknya Tuhan Yesus. Maka dari itu, firman Tuhan katakan apa? Ya jangan kita berbuat dosa lagi, jangan kita hidup di dalam hal-hal yang najis. Puji Tuhan. Lanjut lagi yang keenam, minyak. Ya. Nah, ini yang paling sering ya, minyak urapan. Saya pribadi kalau saya mendoakan, saya misalnya doakan tidak pakai minyak. Kenapa? Karena di dalam diri saya ada Roh Kudus. Yaitu sudah menjadi semua itu jadi satu di dalam tubuh saya, Roh Allah itu. Tapi memang ya ada simbolisasi, misalnya di gereja doa pengurapan dengan minyak, ya itu simbolisasi. Tetapi kita jangan mengkultuskan minyaknya. Bahaya loh kalau mengkultuskan minyak. Berarti kalau nggak ada minyak nggak bisa loh, kata siapa? Saudara dengan tangan saudara, tumpang tangan, dengan tangan saudara mendoakan, berkuasa. Karena ada Roh Allah dalam diri kita. Mengapa minyak? Dalam perjanjian lama, minyak bicara pengurapan. Saudara, saya kasih tahu satu fakta. Siapakah raja yang pertama kali diurapi? Siapa? Saul? Bukan. Saul itu adalah raja yang memang dia raja pertama, tapi dia adalah raja yang diminta sama bangsa Israel jadi raja gitu. Tetapi siapa raja yang diurapi? Yaitu adalah Daud, saudara-saudara. Diurapi oleh Nabi Samuel. Luar biasa. Pengurapan Tuhan ada dalam Daud. Memang Daud jatuh. Memang Daud mengalami. Tapi ya kita jangan ikuti yang jatuhnya. Saudara, kalau saudara ikuti Instagram saya, sosial media saya, banyak komentar-komentar yang menurut saya itu lucu-lucu ya. Misalnya, saya memberikan statement, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Tetapi iman kita yang menyelamatkan. Terus ada orang nulis, ya berarti saya tak mabuk-mabukan, saya tak mencuri, saya tak membunuh, terus tadi saya percaya Yesus, saya kan masuk surga. Nah, ini kayak gini-gini nih. Saya menyebutnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang konyol gitu loh. Jangankan orang beragama, orang yang tidak percaya Tuhan atau ateis saja mengerti perbuatan baik gitu loh. Tapi perbuatan baik kita tidak bisa bawa kita ke surga. Lah kalau perbuatan baik kita bawa ke surga, ya buat apa Yesus datang ke dunia? Satu. Yang kedua, kalau kita berpegang bahwa perbuatan baik kita bisa menyelamatkan, kita jangan berbuat dosa loh ya. Karena harus sempurna 100%. Tidak ada noda satu titik pun. Terus bagaimana? Manusia bisa nggak berdosa? Nggak bisa. Bohong aja udah dosa. Mikir yang jahat aja udah dosa. Mikir yang buruk udah dosa. Makanya kita butuh Yesus untuk menyempurnakan kita. Dengan juga penyertaan Roh Kudus untuk terus menuntun mengajar kita, menjaga hidup kita. Nah, itu loh saudara. Jadi banyak banyak yang memang konyol-konyol ya, maksudnya gak apa-apa ya berarti buat jahat gini. Ya itu menurut saya pikiran, saya nggak kepikiran tuh itu begitu. Jangankan jangankan tadi saya sudah katakan, orang yang tidak beragama saja. Agama itu kan diambil dari kata a dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Tidak kacau, agama. Begitu loh. Sedangkan kekristenan bukan agama. Kekristenan itu gaya hidup, lifestyle. Pengikut Kristus.
Itu gaya hidup, bukan agama. Lah wong Yesus datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, kan hukum Taurat itu agama. Harus melakukan ini, melakukan ini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh makan ini, itu kan agama. Tapi kan Yesus kan menggenapi itu. Sehingga ketika kita hidup di dalam Yesus, kok saya nggak ada kepikiran ya. Ini saya ngomong agak keras ya. Saya nggak ada kepikiran mencuri terus, saya percaya Yesus gitu. Nggak ada. Saya kepikiran misalnya menusuk orang dengan pisau, saya percaya Yesus gitu. Nggak ada gitu loh. Karena ketika kita percaya Yesus, maka yang kita pikirkan adalah hal-hal yang bersifat mengasihi, hal-hal yang baik, hal-hal yang bersifat firman, gitu. Itu sebabnya kita butuh pengurapan supaya kita terus diurapi oleh Roh Kudus. Apalagi pernyataan hadirat dan penyertaan Tuhan. Jadi minyak dilambangkan demikian, Bapak Ibu Saudara. Memang banyak praktik minyak ini di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru ada bagaimana mengurapi dengan minyak yasmin adalah seperti wanita mengurapi dengan rambut yang menyeka kaki Yesus. Ya, itu artinya tanda juga ada hadirat, ada penyertaan Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah di poin yang terakhir. Anggur dan sarinya. Jadi saya ambil ini menjadi wine, ya. Kenapa anggur? Karena anggur bicara sukacita, Saudara. Anggur bicara pesta. Di sini bukan pesta pora ya. Yang bahaya itu kalau pesta pora. Karena menikah pesta pernikahan. Sweet Seventeen pesta 17 tahun. Ya, pesta bicara kebahagiaan. Seperti kemarin tempat saya datang ke acara wedding dinner, pesta makan malam pernikahan putri dari Pendeta Jusman dan Ibu Lydia. Nah, di situ kita berpesta, berbahagia. Ada sajian-sajian makanan, ada minuman, ya, ada berbagai macam snack, ada berbagai macam sajian. Nah, jadi bicara tentang apa? Tentang sukacita, berbahagia, berjumpa, berkumpul bersama. Apalagi anggur bicara kemuliaan. Anggur warna ungu, saudara. Pada masa itu, warna ungu itu warna yang mahal. Kenapa? Karena hanya bisa didapatkan dari sebuah biota laut. Ada salah satu pengusaha, nah ini namanya sama dengan Ibu Lydia, ya, di mana Ibu Lydia ini pengusaha, pengusaha biota laut ini yang dimana menghasilkan warna ungu. Oleh sebab itu kenapa warna ungu ini sangat penting, mahal, karena tidak mudah untuk mendapatkan warna ungu. Dan sampai hari ini saya rasa warna ungu ini selalu bicara tentang prestis ya. Warna-warna yang begitu kayak kayak stola, kalau saya baptis ya itu ada namanya, ada kayak ada stolanya itu warna ungu. Nah, itu bicara tentang kemuliaan. Lalu apalagi? Penghargaan ya. Misalnya seseorang telah mencapai satu pencapaian, dirayakan ya dengan ada wine, gitu ya, ada bukan untuk mabuk ya, tetapi untuk penghargaan saja, untuk secukupnya. Saya nggak pernah lihat ada, misalnya katakanlah ini saya minum botol gitu, masa ada orang minum wine glok-glok nggak ada ya, paling 50 mili, 100 mili gitu ya. Ya oleh glok-glok ya mabuk. Nah, itu ya. Nah, dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau kita perjamuan kudus kita pakai anggur, pakai wine asli ya. Karena ada beberapa yang nggak menggunakan anggur, tapi menggunakan apa? Tape hitam, ketan hitam ya, ketan hitam ya. Jadi di itu ya itu kurang 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 original ya. Kalau kita memang pakai wine, tapi wine yang kadar alkoholnya nggak tinggi, saudara. Nanti nggak lucu, saudara, habis ibadah merah-merah mukanya semua. Loh, kenapa? Iya, tadi kena anggur. Mabuk dalam roh itu ya, haleluya. Gitu ya. Jadi memang, nah itu memang wine itu nggak ada expired ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saudara berkesempatan ke Tanah Suci, ke Holy Land, ke Yerusalem, itu wine-nya itu semakin lama semakin mahal dia. Ya bukan hanya di Holy Land Yerusalem, di seluruh dunia wine itu kalau tahunnya lama tambah
tambah mantap gitu, tambah mahal gitu. Karena memang ada satu proses. Dan anggur ini juga bicara tentang pengorbanan Yesus. Karena untuk anggur ini menjadi wine. Jadi kalau bahasa Inggrisnya grape turn into wine. Jadi anggur menjadi sari anggur. Itu ada satu proses fermentasi yang dimana ada bagian anggur yang harus mati supaya bisa hidup. Sekali lagi, ada yang harus mati untuk bisa hidup. Nah sama kan? Yesus mati supaya kita hidup. Nah, sebab itu tuh tanda. Jadi sebab itu setiap awal bulan kita ada perjamuan kudus untuk ngingetin lagi. Yesus mati supaya kita hidup. Nah tandanya dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Lalu apalagi bicara perjamuan. Yesus sebelum dia diserahkan, the last supper. Dan disitulah di loteng itu di mana terjadi pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Dan di situ ada lidah-lidah api dan berbahasa lidah di situ. Nah, bicara tentang apa? Perjamuan, makan malam, bicara pertemuan terakhir Yesus sebelum dia disalib dengan murid, disalib pertemuan dengan murid-muridnya. Lalu anggur bicara apa? Keintiman. Saya yakin ketika kita dinner misalnya, kalau saya sih nggak minum wine ya Bapak Ibu ya, tapi kalau biasanya saya lihat orang yang saya nggak tahu cara menikmati wine gimana. Saya itu biasanya kan makan steak gitu ya pakai wine. Saya itu makan steak pakai Coca-Cola ya atau Coca-Cola aja udah enak gitu ya, atau Sprite itu udah cukup gitu. Kalau pakai wine aneh karena nggak tahu rasanya gimana gitu. Tapi ada orang-orang yang ketika mereka wedding dinner, atau maksud saya di situ dia intimate dinner ya, suami dengan istrinya, di situ makan steak dan di situ ada sajian, ada baik anggur merah atau mungkin anggur putih. Berarti bicara intim. Dan sama Roh Kudus juga intim gitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, itu saja materi yang saya sampaikan tentang lambang dan tipologi Roh Kudus. Saya percaya malam hari ini kita mau terus melekat dengan Roh Kudus karena kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah, ya, yang terus membawa kita kepada setiap jalan kebenaran supaya kita tidak tersesat. Baik.